Pemirsa, bahwa untuk pengunjung ataupun tamu yang diperkenankan memasuki auditorium ini sekitar 80 orang saja, walaupun mungkin total kapasitas di dalam ruang sidang ini sekitar 120 orang. Namun untuk mengantisipasi dan juga menjaga ketertiban, seperti yang dapat Anda lihat, ini adalah gambar terkini dari kondisi di dalam ruang sidang. Hanya sekitar 80 orang saja yang diperkenankan untuk dapat mengikuti jalannya sidang, baik dari pendukung Ahok maupun juga yang kontra Ahok begitu, termasuk aparat keamanan dan juga seluruh perangkat-perangkat penegak hukum. Dan sekaligus juga nanti untuk media sendiri juga akan diberikan ruang-ruang khusus hanya sekitar 10 menit sebelum sidang dimulai. Untuk media televisi diperkenankan untuk mengambil gambar, dan selebihnya tadi menurut informasi juga untuk media online maupun juga media cetak diperkenankan, tidak semuanya begitu, hanya sejumlah media diperkenankan untuk masuk dan mengikuti jalannya persidangan. Ini adalah situasi terkini dan masih lengang, masih cukup kondusif begitu, sambil menantikan tim kuasa hukum dan juga jaksa penuntut umum untuk masuk ke ruang sidang. Dan seperti yang tadi kita juga sempat ketahui bahwa Basuki Cahayapurnama beserta rombongan sendiri kali ini juga tidak melewati pintu karyawan seperti yang terjadi pada pekan lalu, tapi untuk kali ini memasuki pintu C, yang artinya ini sudah lebih kondusif karena pintu C ini juga pintu yang disiapkan untuk jalur keluar masuk untuk seluruh perangkat atau penegak hukum yang akan mengikuti jalannya sidang di auditorium ini. Dan dari sisi keamanan tadi juga dapat dilihat, walaupun memang lebih ketat, tapi dari luar maupun juga dalam area sidang ini kondisi tertib begitu. Tidak ada gesekan ataupun kericuhan yang terjadi sejak tadi pantauan tim kami di lapangan sejak pagi tadi. Dan ini adalah kondisi di dalam gedung Kementerian Pertanian. Setiap pengunjung yang akan memasuki ruang sidang harus diperiksa barang bawaannya terlebih dahulu, dan juga diperiksa terlebih dahulu kartu identitas atau yang memiliki ID card khusus. Hanya yang memiliki ID card khusus saja yang boleh untuk mengikuti sidang di dalam auditorium. Dan ini adalah proses bagaimana petugas memeriksa seluruh pengunjung yang akan memasuki ruang sidang. Terlepas ini adalah karyawan dari Kementerian Pertanian sendiri ataupun juga pengunjung. Siapapun yang akan melintasi area auditorium ini memang tidak boleh sembarangan begitu. Setiap orang boleh masuk, baik maupun juga perwakilan massa dari dua kubu pun juga harus dicek betul identitas dan juga kebenaran dari identitas yang sudah disiapkan, karena semua yang hadir di dalam auditorium ini sudah terdaftar ke pihak pengamanan, dan pihak pengamanan pun akan meng-cross-check begitu dari mana asal, latar belakang dan juga ID card, karena ini semua sudah melalui proses dan prosedur pendaftaran yang dilakukan sebelumnya. Ya, kita masih akan menantikan dimulainya sidang kelima dengan agenda pemeriksaan saksi terdakwa Basuki Cahayapurnama, di mana saksi dari pihak jaksa penuntut umum ini nanti akan dihadirkan 5 orang saksi seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami di lapangan tadi. Ada 5 orang saksi: Pedri Kasman, Wilyudin Abdul Rashidani, Muhammad Burhanuddin, Irena Handono, dan Ibnu Baskoro yang merupakan saksi pelapor. Dan kita juga masih akan menantikan kedatangan Ketua Majelis Hakim, dan saat ini sudah sekitar pukul 9:15 dan dijadwalkan sebenarnya sidang dimulai pada pukul 9, artinya terjadi keterlambatan dimulainya sidang sekitar 15 menit. Jika pekan lalu sidang tepat dimulai pada pukul 9, namun kali ini lebih molor begitu, lebih lama, lebih lambat 15 menit dari waktu yang ditentukan. Yang kelima kali ini dapat Anda lihat, dan menurut informasi juga yang kami terima bahwa sidang saat ini sudah dimulai, pemirsa. Dan ini adalah gambar yang kami rekam sebelumnya, di mana awak media masih diberi kesempatan untuk dapat mengambil gambar di dalam ruang sidang.
sekitar 10 menit, kemudian nanti diperkenankan untuk keluar area sidang dan juga menantikan update terkini dari jalannya sidang di ring 2 begitu di depan ruang auditorium yang telah disediakan. Ini adalah gambar yang kami rekam beberapa saat sebelum sidang dimulai dan baru saja kami mendapat informasi dari rekan kami yang ada di lapangan bahwa sidang sudah dimulai dan kita akan dengarkan bagaimana jalannya sidang yang saat ini sudah kami pantau langsung. Ya, pemirsa, ini adalah sekali lagi gambar yang kami rekam dan kami masih menantikan bagaimana suasana terkini jalannya sidang karena di satu sisi ada aturan yang kemudian ditentukan begitu bahwa sidang yang berlangsung tidak diperkenankan bagi media televisi untuk menyiarkannya secara live demi proses hukum, kelancaran proses hukum dan juga objektivitas keterangan saksi itu sendiri. Sehingga kami masih menantikan gambar atau visual jalannya sidang yang saat ini sedang berlangsung dan ini adalah majelis hakim yang dipimpin oleh Dwi Arso Budi Santiarto, hakim ketua yang memimpin jalannya sidang. Basuki Cahayapurnama, kita akan mendengarkan tadi bagaimana majelis hakim memulai sidang kali ini. Dan pemirsa, ini adalah Basuki Cahayapurnama yang tiba di dalam auditorium Kementerian Pertanian yang menjadi ruang sidang kelimanya. Ini adalah sidang kelima dengan agenda pemeriksaan saksi Basuki Cahayapurnama. Hanya satu yang lagi berikutnya yang menjadi informasinya yaitu Osman Tuharudin memimpin dan Irina, tapi sampai pada saat ini baru 2. Kita akan memeriksa saksi dan kemarin nanti satu sudah dia bisa saksi atau tidak dan saya ingatkan nanti untuk kameramen supaya tidak sedangkan keluar kecuali wartawan tulis, wartawan cetak. Kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi atas kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Dan kali ini sudah bersama saya pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat pagi, Bung Jamin Ginting. Pagi, Mbak. Kali ini masih lanjutan pemeriksaan saksi dengan saksi-saksi yang kemarin belum sempat hadir begitu. Ya. Dan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ini ada saksi pelapor juga begitu. Baik. Sejauh mana kemudian kekuatan hukum untuk lanjutan pemeriksaan terhadap saksi-saksi kali ini menurut Anda? Ya, saya kira apa yang sudah dihadirkan pada sidang keempat kemarin menunjukkan bahwasannya JPU masih menghadirkan saksi-saksi yang melihat tetapi tidak secara langsung berada pada tempat kejadian perkara. Sehingga kalau menurut saya ini merupakan bukan saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri kejadian tersebut, tetapi dia melaporkan karena ada unggahan video dari Pemkot Jakarta, DKI, lalu itu yang dilaporkannya. Jadi dia melihat melalui suatu media perantara. Nah,
ini justru yang akan jadi dia tidak melihat suasana, keadaan batin seseorang atau keadaan yang sebenarnya terjadi di sana. Saya kira nanti hakim bisa menilai ini, apakah keterangan ini menjadi kuatnya atau tidak kuat. Karena dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim juga harus melihat apakah saksi tersebut melihat sendiri, mendengarkan sendiri, dan mengalami sendiri. Selalu juga saksi harus melihat bagaimana persesuaian antara keterangan-keterangan para pelapor tadi. Jadi kalau ada persesuaian antara pelapor 1, pelapor 2, dan pelapor 3 dan 4, maka ini juga bisa diterima sebagai suatu kesaksian. Lalu dia harus melihat keadaan hidup. Ya, jadi ada faktor saksi dengan keadaan hidup orang tersebut. Apakah keadaan hidup orang tersebut benar-benar bisa menunjukkan bahwasanya keterangannya itu bisa dipercaya atau enggak. Makanya kemarin saya katakan kalau sampai penasihat hukum mempertanyakan latar belakang seseorang saksi ini yang berafiliasi dengan partai politik tertentu atau dukungan terhadap calon tertentu, nah ini juga akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk menilai kualitas daripada kesaksiannya. Apakah hanya ini sebatas emosional yang dia ambil dari suatu kesimpulan karena ingin mendukung partai-partai atau orang-orang tertentu, atau memang benar-benar dia mengalami, melihat, dan mendengarkan sendiri. Jadi hakim akan memilah-milah mana yang menjadi keterangan yang sifatnya emosional, yang tidak bisa dapat diterima, yang tidak ada kaitan dengan perkara, mana yang benar-benar menunjukkan bahwasanya keterangan ini bisa digunakan dalam persidangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut. Ya, jika melihat pada review saksi-saksi dan latar belakangnya pada minggu lalu memang seperti yang tadi Bung Jamil katakan, ada beberapa ketidaksesuaian identitas misalnya dan juga fakta-fakta latar belakang itu. Artinya dari uraian-uraian tadi, kecenderungan itu sebenarnya lebih meringankan atau memberatkan? Kalau hakim kan melihat bagaimana keterangan itu bisa diambil sebagai dasar untuk membuktikan perbuatan daripada terdakwa ini. Nah, untuk membuktikan itu perlu dibuat adanya saksi yang menguatkan. Tetapi kalau nanti keterangan daripada saksi pelapor yang dilihat tidak memberikan kekuatan untuk meyakinkan hakim bisa memutuskan bersalah, maka hakim tidak bisa mengambil itu sebagai dasarnya untuk meyakinkan dia untuk memutuskan. Karena dalam pasal 183 KUHP itu acara mengatakan hakim hanya dapat memutuskan orang telah melakukan tindak pidana jika menemukan dua alat bukti berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan. Kalau hakim tidak yakin terhadap keterangan yang disampaikan pelapor tadi karena didasarkan cara hidupnya, latar belakangnya, dan alasan-alasan dia menyampaikan keterangan tersebut tidak memiliki bukti yang kuat, maka hakim tidak bisa menjadikan dasar dasar dia untuk bisa menjadikan itu sebagai dasar keyakinannya. Kalau dia tidak berkeyakinan, maka kesaksian itu dikesampingkan. Dikesampingkan artinya tidak bisa dijadikan dasar untuk menghukum orang. Kalau dari saksi-saksi satu pun tidak ada yang memberi keyakinan, berarti tidak cukup alat bukti untuk membuktikan orang melakukan tindak pidana. Alat bukti apalagi yang nanti bisa menjadi kekuatan untuk kemudian membuktikan itu yang bisa dipertimbangkan oleh hakim selain saksi-saksi? Nah, kita tahu pasal 184 itu ya, itu sudah sangat jelas dikatakan saksi yang sekarang, lalu nanti ada ahli, ada surat, ada nanti petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, jadi setelah ini nanti kan ada ahli. Setelah ahli nanti ada surat-surat sudah disampaikan dalam BAP, lalu nanti ada petunjuk. Kalau petunjuk itu kan kewenangan daripada hakim ya, dinilai dari keterangan saksi-saksi dan surat-surat, baru nanti keterangan terdakwa. Jadi pada sampai saat ini kelihatannya saksi daripada pelapor yang harusnya nanti akan ada hadir saksi fakta ya yang hadir di sana, harusnya JPU itu menghadirkan untuk menguatkan dakwaannya begitu, baru nanti ada ahli. Jadi itulah yang kira-kira harusnya dihadirkan untuk bisa menerangkan, memberi keyakinan bagi hakim, oh ya benar dari keterangan saksi-saksi ini, dari ahli-ahli ini, surat, sehingga dia mengambil suatu petunjuk bahwasanya ada persesuaian antara suatu perbuatan orang ini dengan keterangan-keterangan yang disampaikan dalam. Tetapi kalau saksi-saksi sendiri tidak bisa memberi keyakinan karena latar kehidupannya, karena ada
apa yang diucapkan tidak berdasar, ya hakim bisa menyampingkan keterangan-keterangan tersebut. Baik, tahan dulu Bung Jamin, kita terhubung dulu bersama reporter kami Marcelina Gita yang sudah memantau persiapan atau jalannya sidang yang ada di sana. Marcelina Gita, apa yang saat ini sedang berlangsung di sana? Apakah sidang sudah dimulai? Bagaimana kondisi di dalam auditorium sendiri? Sesuai dengan agenda, sidang akan digelar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yang kami pantau 10 menit yang lalu, terdakwa Basuki Cahayapurnama sudah tiba di auditorium Kementerian Pertanian dan sudah memasuki ruang persidangan. Namun untuk Basuki Cahayapurnama tadi ini masuk melalui gedung C, karena sebelumnya biasanya ini pada saat minggu lalu terdakwa Basuki Cahayapurnama masuk melalui gedung A Kementerian Pertanian, namun ternyata hari ini skemanya berbeda. Basuki Cahayapurnama masuk melalui gedung C Kementerian Pertanian dan saat ini sudah berada di dalam auditorium Kementerian Pertanian untuk menunggu nantinya persidangan akan dimulai, dan nantinya baru Basuki Cahayapurnama akan masuk ke dalam ruang persidangan pada saat majelis hakim memanggil terdakwa untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Dan seperti yang kami pantau, tidak hanya terdakwa Basuki Cahayapurnama saja yang sudah tiba di auditorium Kementerian Pertanian, namun tim dari kuasa hukum terdakwa Ahok juga sudah tiba di auditorium Kementerian Pertanian. Seperti kita ketahui bahwa ada total sekitar 20 kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama yang juga turut hadir dalam persidangan lanjutan ini untuk mendengarkan keterangan dari saksi, khususnya adalah pelapor yang hari ini akan dihadirkan. Seperti tadi saya sudah sampaikan juga kepada Yohana dan pemirsa, ada 5 saksi yang hari ini akan dihadirkan, yakni dari Pedri Kasman, kemudian M. Burhanuddin, Ibnu Baskoro, Irena Handono, serta Wilyudin Abdul Rashid Dhani. Itu adalah saksi yang hari ini akan didengarkan keterangannya oleh majelis hakim. Tidak hanya dari pihak kuasa hukum yang tadi kami pantau sudah hadir di auditorium Kementerian Pertanian, namun juga dari pihak jaksa penuntut umum yang kami pantau ini juga sudah tiba, ini berdatangan, sudah mulai datang ke auditorium Kementerian Pertanian dan sudah berada di dalam auditorium Kementerian Pertanian. Namun kami belum bisa bertanya lebih jauh lagi kepada pihak jaksa penuntut umum setibanya mereka di auditorium Kementerian Pertanian. Tadi yang kami sempat berbincang adalah dengan pihak dari kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama. Salah satu hal lagi yang nantinya akan dipertegaskan dan juga dipertanyakan dalam persidangan adalah terkait dengan kapasitas dari saksi pelapor yang hari ini dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum. Mengapa? Karena kalau kita melihat saksi ini adalah pihak yang melihat dan juga berada pada saat di tempat kejadian, namun untuk saksi pelapor yang hari dihadirkan, mereka adalah saksi yang tidak berada pada saat Basuki Cahayapurnama tengah menyampaikan pidatonya di Kepulauan Seribu. Dan untuk pengamanan saat ini terus disiagakan di auditorium Kementerian Pertanian, karena di auditorium Kementerian Pertanian ini adalah 3 ring pengamanan yang akan disiagakan. Ada total 2.500 aparat keamanan yang berjaga untuk mengamankan jalannya persidangan hari ini. Yohana. Baik, Marcelina Gita, nanti kami akan menghubungi Anda kembali di sana untuk mengupdate terkini bagaimana jalannya sidang yang ada di Kementerian Pertanian. Dan tadi yang seperti disampaikan oleh Marcelina Gita, pemirsa, ada 5 saksi yang dihadirkan. Salah satunya adalah saksi yang sebelumnya tidak sempat hadir pada persidangan minggu lalu, yaitu Muhammad Burhanuddin. Dan mungkin bisa ditampilkan kembali grafis dari daftar saksi-saksi yang dihadirkan. Saya punya sedikit latar belakang dari saksi-saksi tersebut. Tadi yang pertama adalah Pedri Kasman SP merupakan Sekretaris Pusat Pemuda Muhammadiyah, dan ia melaporkan Ahok atas nama Angkatan Muda Muhammadiyah yang ketuanya adalah Dhanil Ansar Simanjuntak. Dan Pedri Kasman pernah membuat pernyataan sikap yang disampaikan di media terkait isinya adalah juga meminta Presiden Jokowi juga memecat Wiranto sebagai Menko Polhukam dan Tito Karnavian sebagai Kapolri. Artinya memang ada beberapa kontroversi yang sempat melatar belakangi dari saksi Pedri Kasman. Yang kedua ini juga Wilyudin Abdul Rashid Dhani adalah Sekretaris Forum Umat Islam Bogor yang aktif melakukan penolakan terhadap sejumlah aktivitas-aktivitas yang berada di Bogor, aktivitas kemasyarakatan begitu, yang kemudian
ketiga Muhammad Burhanuddin. Muhammad Burhanuddin adalah seorang advokat, dan Irena Handono yang merupakan pendiri Yayasan Pembina Mu'alaf Irena Center. Yang kelima adalah Ibnu Baskoro, saksi pelapor yang merupakan pengurus DKM Darussalam. Ini merupakan 5 saksi yang dihadirkan, dan tadi seperti yang disampaikan oleh Marsyalina Gita, ini juga bukan saksi yang berada di lokasi dan juga melihat langsung fakta saat Basuki Cahayapurnama menyampaikan pidatonya terkait dengan surat Al-Maidah di Kepulauan Seribu. Bung Jamin, kemudian ini terkait juga bagaimana pasal-pasal yang kemudian masih menjadi acuan utama dari dasar kasus hukum ini berjalan sampai saat ini. Menurut Anda masih relevan tidak sih sebenarnya ketika mungkin kita sedikit saja untuk mereview bagaimana sejarah pasal-pasal ini terbentuk dari awal tahun 1965 sampai dengan saat ini? Ya, memang kalau kita lihat pasal 156 ayat A ini kan diambil dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. Pada tahun 1965, pada masa pemerintahan Soekarno, itu situasinya berbeda dengan keadaan sekarang pada saat ini. Di mana pada saat itu masa revolusi besar, pemimpin revolusi ingin adanya suatu negara yang tidak kacau. Karena banyak sekali pada saat itu aliran-aliran dan kepercayaan, dan partai politik juga banyak. Sehingga perlu diadakan pengaturan situasi pada saat itu. Seiring berjalan, itu dimasukkan dalam suatu undang KUHP. Waktu dimasukkan dalam KUHP sebenarnya banyak pro dan kontra. Nah, kenapa? Karena ini membuat ruang bagi orang-orang tertentu, mainstream atau mayoritas, untuk mengkriminalisasi atau untuk membuat perbedaan dengan aliran-aliran yang lain gitu. Nah, dengan seperti ini maka ada dua, setahu saya, upaya untuk menghapus pasal ini dengan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tahun 2009 diputus 2010 dan tahun 2013. Nah, pada tahun 2009 waktu permohonan MK itu, putusan MK memang menolak, tetapi di dalam pertimbangan hukumnya dia disebutkan bahwasanya substansi daripada pasal itu sebenarnya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 28 yang mengatur tentang kebebasan berserikat dan berkumpul dan memeluk agama. Jadi sebenarnya MK sendiri pada saat itu sudah mengatakan bahwasanya pasal itu harus diperbaharui. Nah, tetapi karena dia menolak permohonan sehingga tidak ada upaya untuk memperbaiki sampai saat ini. Nah, saya kira kalau pasal ini terus diadakan dalam KUHP, hukum pidana ini yang sekarang masih digodok untuk pembaharuan yang belum selesai, ini terus akan membuang gerak yang menganggap adanya perbedaan-perbedaan agama ini menjadi permasalahan nantinya, seperti begitu. Baik, kita akan lanjutkan Bung Jamin Ginting. Kita jeda dulu, dan kali ini pemirsa tetaplah bersama kami. Breaking News Metro TV masih akan kembali. Jaksa penuntut umum akan menghadirkan 5 orang saksi dalam kasus dugaan penodaan agama pada hari ini. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah M. Burhanuddin yang berhalangan hadir pada sidang pekan lalu. Saksi yang dijadwalkan hadir adalah Pedri Kasman, M. Burhanuddin, Ibnu Baskoro, Irena Handoko, dan Wilyudin Abdul Rashid Dhani. Dan sementara dalam persidangan pada Selasa 3 Januari lalu, dari 6 orang saksi yang dijadwalkan hadir, hanya 4 orang yang hadir dalam persidangan, yaitu Novel Khaidir Hasan, Gus Joy Setiawan, Muksin, serta Syamsul Hilal. Muhammad Burhanuddin berhalangan hadir karena sakit, sedangkan Nandi Naksabandi meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2016. Ya, itu tadi pemirsa adalah update 5 saksi yang akan dihadirkan dalam sidang kelima Basuki Cahayapurnama pada hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi. Dan ketika tadi kita juga melihat bagaimana laporan Marsyalina Gita, Bung Jamin Ginting, kali ini ada proses yang berbeda, yaitu tentang aturan peliputan media. Saat ini terbuka terbatas, artinya saat ini rencananya masih bisa begitu sebagian dari media untuk tetap masuk tanpa membawa kamera. Dan televisi sendiri hanya mengambil sekitar 10 menit sebelum sidang dimulai. Menurut Anda ini sudah pas atau belum dibandingkan yang pekan lalu? Pada intinya
kita katakan bahwasanya ini kan terbuka untuk umum. Artinya semua orang berhak untuk meliput dan melihat dan mendengarkan keterangan. Tetapi demi menjaga keamanan dan ketertiban, maka ada aturan yang diberlakukan pada saat ini. Yang kedua, permasalahan liputan oleh awak media. Dalam kesaksian dikhawatirkan orang yang memberi kesaksian akan didengarkan oleh saksi lainnya, sehingga hakim justru meminta supaya jangan real time, supaya nanti orang yang di luar, saksi yang di luar nanti bisa melihat apa yang diucapkan oleh saksi yang sebelumnya. Jadi kalau untuk real time mungkin kita setuju, karena nanti ada persesuaian keterangan saksi satu dengan saksi lainnya. Tetapi untuk peliputan saya kira diserahkan saja. Artinya biarkan saja untuk peliputan tetapi tidak real time. Artinya bisa disiarkan keesokan harinya. Atau juga nanti pengacaranya atau jaksa penuntut umum juga membuat dokumentasi sendiri, karena mereka pasti merekam pembicaraan-pembicaraan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang ada. Jadi saya kira masih ada satu hal yang justru media harus diberi kesempatan untuk meliput secara mengambil gambar, tetapi tidak boleh disampaikan secara live atau real time pada saat sidang sedang berlangsung, tapi bisa disiarkan atau dokumentasi bagi awak media untuk hari-hari yang berikutnya untuk diperdengarkan, karena ini kan sudah konsumsi publik ya. Publik sangat pingin sekali untuk melihat bagaimana keterangan orang-orang yang disampaikan itu. Jadi bisa saja artinya publik merasa kecewa kalau tiap hari dia pengen tahu tapi tidak diberi kesempatan untuk bisa melihat apa yang terjadi pada saat itu ya, bukan real time tapi nanti bisa dilihatnya di kemudian hari. Ya, nanti kita masih akan melihat apakah mungkin masih konsisten begitu aturan yang diberlakukan untuk hari ini khususnya bagi peliputan media, karena ini sidang belum dimulai, sekitar pukul 9 nanti rencananya sidang baru akan dimulai. Lalu kemudian dengan melihat berbagai macam prosedur dan juga tata cara yang sudah berlangsung dari sidang pertama sampai dengan kelima pada hari ini, Bung Jamin, menurut Anda itu nanti proses hukumnya akan selesai memakan waktu yang lama tidak? Jangan-jangan nanti seperti sidang Jessica lama sekali ini begitu? Ini kan sudah sidang yang kelima dengan saksi yang puluhan banyak sekali ya. Saksi yang kelima ini kita baru diperlihatkan tentang saksi pelapor. Pelapor ini artinya setiap saat orang bisa melaporkan, termasuk pengacara ya. Ada seperti saya, pengacara bisa juga melaporkan, tetapi kan pengacara tidak boleh diminta keterangan di depan persidangan, karena walaupun dia bisa melapor tapi dia tidak mempunyai kualitas untuk sebagai saksi. Nah, makanya saya katakan tadi ini baru saksi pelapor. Nanti saksi pelapor mungkin jaksa penuntut umum harus menghadirkan juga saksi fakta. Kita tidak tahu berapa jumlah saksi fakta. Lalu ada keterangan ahli. Setelah keterangan ahli baru nanti prosedur tentang tuntutannya sendiri. Jadi saya kira sampai dengan pemilihan Pilkada DKI mungkin ini belum juga selesai diputuskan kalau menurut prediksi saya, kecuali kalau hakim menilai harus diputuskan sebelum pemilu DKI, mungkin setiap seminggu mungkin bisa sampai 3 kali sidang baru bisa sampai pemilu DKI, karena kita tahu Februari kan sudah ada prosedur pemilihan umum. Yang satu lagi yang perlu saya komentari tadi mengenai saksi tadi di pasal 185 di angka 6 huruf D itu jelas dikatakan saksi itu harus dilihat cara hidup dan kesusilaannya ya. Saksi serta segala sesuatu pada umumnya yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Jadi mempengaruhi dapat keterangan itu dipercaya, dipengaruhi apa? Nah tadi kebetulan Pak Ahok cerita tentang dia advokat, bukan advokat, lalu dia bilang pernah ada afiliasi pendukung partai tertentu. Nah ini kan sebagai bahan pertimbangan akhirnya nanti bagi hakim untuk menilai bahwasanya ternyata itu menjadi mempengaruhi dia untuk memberikan keterangan. Nah ini kita harus lebih seksama juga, artinya hakim pasti akan menilai saksi-saksi tersebut ada nggak kaitannya. Hakim akan mencatat gitu. Jadi sebaiknya jangan sampai memberikan saksi yang mempunyai pengaruh untuk mempengaruhi keterangannya. Kalau bisa ya orang-orang yang independen saja yang ada. Ini menarik sekali, Bung Jamin. Nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi bagaimana kemudian kita mampu mengkategorikan dan juga menilai cara hidup saksi itu, latar belakangnya seperti apa, dari kebiasaan bagaimana cara menilainya dari sisi hukum itu sendiri. Kita akan bahas lebih lanjut, namun kita jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Breaking News Metro TV.
Ya, kembali di Breaking News, sidang lanjutan Basuki Cahayapurnama dengan kasus penodaan agama ini masih berlanjut pada hari ini di Auditorium Kementerian Pertanian, pemirsa. Dan kembali bersama kami kali ini sudah ada Bung Jamin Ginting. Kita lanjutkan, Bung Jamin Ginting. Tadi Anda juga menyebutkan untuk pasal 185 ayat 6 poin D begitu ya, bahwa salah satu hal yang memang harus diperhatikan untuk menilai saksi adalah dari cara hidup, kesusilaan, di mana saksi dan segala sesuatu yang mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Nah, kemudian terlepas dari nanti hakimlah yang akan menilai, tapi adakah mungkin contoh-contoh yang bisa digambarkan bagaimana kita bisa menilai dari sisi hukum soal kesusilaan dan cara hidup seseorang? Saya ibaratkan saya sebagai hakim, lalu ada orang bersengketa ya, melaporkan seseorang tersebut melakukan suatu tindak pidana contohnya. Lalu saksi yang dihadirkan adalah saksi sebenarnya dia tidak melihat, tetapi dia mendengar cerita orang lain atau dia melihat video. Tetapi saksi yang dihadirkan itu sebenarnya ada kaitannya dengan orang yang melaporkan. Contohnya saksi tersebut adalah keluarganya, sepupunya, ataupun memiliki hubungan keluarga relasi begitu ya. Lalu yang kedua, saksi tersebut ternyata punya kepentingan. Artinya dulu dia pernah meminjam uang kepada saya sebagai pelapor, atau pernah saya mengutangkan ke dia, atau dia ini sebenarnya hidupnya juga nggak bagus. Artinya nggak bagus, artinya hidupnya juga contohnya dia memang punya latar belakang kriminal gitu ya. Dan dia kalau nggak melaporkan, tidak bantu saya, nanti saya bisa laporin dia karena dia dulu pernah melakukan suatu perbuatan yang saya bisa pidanakan. Nah, ini yang mempengaruhi hidup orang untuk memberikan kesaksian. Nah, itu kalau hakim tidak bisa menggali seperti itu, nanti penasihat hukum akan menggali itu. Lalu dia cetuskan di dalam persidangan, Pak Hakim, ini orang yang memberi kesaksian ini pernah punya hubungan dengan pelapor karena A, B, C, D, sehingga netralitas daripada keterangannya itu diragukan. Jadi cara hidupnya, keadaannya itu nanti hakim akan menilai apakah keterangannya itu sifatnya tendensius yang ada kaitan dengan pelapor supaya ini dipenjarakan, atau memang dia benar-benar murni dari keterangan itu, fakta-faktanya ada pada dia. Nah, itulah menjadi penilaian hakim bahwasanya keterangan ini tidak bisa diterima, tidak bisa dipercaya. Begitu. Kenapa? Karena dia masih ada kaitan dengan pelapor yang keterikatan itu mempengaruhi dia untuk memberikan keterangan di persidangan. Itu keterangan. Dan keterangan itu kalaupun diterima, kualitas itu harus dicocokkan dengan keterangan-keterangan yang lainnya. Apakah apa yang disampaikan itu ada kaitan dan bersesuaian dengan keterangan-keterangan yang lainnya. Kalau tidak bersesuaian, tidak bisa. Kalau bersesuaian tapi cara hidupnya juga tidak bagus, semua juga yang bersesuaian itu bisa jadi tidak bisa dapat dipercaya sama hakim. Dan inilah sebenarnya ketika agenda pemeriksaan saksi ini menjadi ajang pertarungan sesungguhnya bagi tim kuasa hukum maupun JPU untuk sama-sama saling membuktikan dan juga menggali saksi-saksi itu sejauh mana kredibilitasnya begitu ya? Iya, karena dalam hukum pidana, pembuktian yang paling utama itu bukan surat-surat ya, tetapi keterangan fakta yang dilihat sendiri, yang didengar sendiri oleh para saksi-saksi begitu. Itu yang kunci utama dalam pembuktiannya begitu. Ya, walaupun mungkin dari saksi fakta tidak sebanyak jumlahnya mungkin dari saksi-saksi pelapor seperti ini, itu yang penting kekuatan hukum dan juga keterangan. Artinya di sini saksi fakta jauh lebih tinggi levelnya begitu. Harusnya saksi fakta ini harusnya lebih tinggi kualitasnya dengan pelapor. Asalkan, tapi pelapor boleh juga sepanjang apa yang dilaporkan itu semua laporan itu saling bersesuaian dengan keterangan-keterangan mereka dan didukung oleh bukti surat dan keterangan ahli tadi. Jadi tidak selamanya harus saksi fakta. Kalau faktanya tidak ada yang melihat, tidak ada perbuatan pidana yang bisa dipidanakan begitu. Tetapi walaupun faktanya tidak ada orang yang melihat, tetapi kalau ada pelapor yang saling bersesuaian berdasarkan surat dan saksi-saksi lain itu boleh. Tapi kan kita lihat dalam kasus ini kan pelapor faktanya kan yang lihat sendiri kan banyak, apalagi kalau kita lihat di video itu orang semua hadir di situ. Paling tidak 5 orang saja dijadikan fakta itu untuk hadirkan dalam persidangan, diminta keterangannya.
itu sudah sangat cukup saya rasa ya. Menguatkan ya. Baik, pemirsa, kepolisian akan memberi porsi yang berimbang untuk masa yang pro dan kontra terhadap Ahok untuk masuk ke ruang sidang, dan hal ini mengingat kapasitas ruang sidang yang terbatas. Selain itu, Kapolres Jakarta Selatan juga memberikan arahan aturan peliputan bagi para wartawan. Baik dari pihak kelompok massa pendukung dari masing-masing pihak, kita akan berikan porsi yang sama dengan jumlah yang sama. Begitu juga untuk rekan-rekan media, mungkin tidak bisa semua masuk ya, tetapi kita akan atur. Pada prinsipnya tadi sesuai dengan ketentuan aturan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, media boleh meliput tetapi tidak boleh mengambil gambar. Mengambil gambar itu hanya pada saat permulaan sidang. Setelah itu akan diberikan kode oleh Bapak Ketua Pengadilan untuk yang membawa alat-alat yang mengambil gambar bisa dikeluarkan, kemudian rekan-rekan media boleh meliput di dalam pelaksanaan sidang. Ya, ini memang ada sebuah treatment dan juga prosedur khusus begitu untuk khusus sidang kasus Ahok ini dengan penodaan agama. Menurut pandangan dari Bung Jamin Ginting untuk kasus penodaan agama seperti ini, bagaimana prosedur dan juga perjalanan pengemasan proses hukum yang sudah berlangsung sampai dengan saat ini sebenarnya sudah sesuai dengan aturan atau mungkin justru tidak? Ya, kalau kita rentetan dari awal ya, mulai dari adanya laporan sampai gelar perkara tertutup terbatas, lalu pengajuan oleh JPU yang dalam waktu sehari langsung masuk ke pengadilan, ini prosesnya super cepat dan super kilat. Super cepat. Jadi, ya, super cepat dan super kilat begitu. Tetapi di persidangan ya tentu tidak seperti itu ya. Harus sesuai dengan prosedur seperti tadi ya. Ada dakwaan, setelah dakwaan ada eksepsi kemarin kita dengar dan seterusnya sampai pemeriksaan saksi. Nah, sebenarnya kasus ini sama saja dengan kasus-kasus yang lainnya, dalam seharusnya diperlakukan sama. Cuma karena kebetulan situasi yang pada saat ini ranah politik kita dalam pemilihan pemilu kada DKI Jakarta, jadi situasinya jadi berbeda. Satu. Yang kedua adalah bahwasanya ini kan sebenarnya kekuatan pembuktiannya itu ada pada bagaimana cara menyatakan bahwasanya telah melakukan penodaan agama sesuai dengan agama tertentu. Nah, makanya dalam pasal 156 ini, kalau Prof. Barda bilang, ini adalah pasal yang terhadap agama. Ya, jadi ada pasal tentang tindak pidana menurut agama, yang kedua terhadap agama, yang ketiga yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama. Nah, kalau menurut agama ya jangan mencuri, jangan membunuh, itu ada di ayat suci kita masing-masing. Tapi terhadap agama yang ini, nah ini terhadap agama namanya. Ada tindak pidana terhadap kehidupan beragama. Contohnya melarang orang menjalankan agamanya, lalu merusak orang sedang beragama dirusak. Itu ada pasalnya lagi tersendiri kan. Nah, tapi terhadap beragama ini didasarkan kepada siapa? Didasarkan kepada mainstream, mayoritas. Nah, jadi contohnya agama Kristen ya. Karena saya Kristen, saya bilang contohnya ada agama Kristen tidak suka terhadap aliran agama lain yang Kristen juga karena dianggap sesat. Saya nanti bisa mainstream ini mayoritas melaporkan dia begitu kan. Karena apa? Karena dia dianggap menoda agama Kristen karena dia sendiri menjalankan tidak sesuai dengan. Nah, inilah menjadi ruang bagi seseorang untuk diskriminasi jadinya begitu dengan pasal ini. Nah, ini yang justru sangat berbahaya. Padahal itu adalah didasarkan kepada mayoritas agama, bukan didasarkan kepada aturan hukum. Seharusnya ada aturan hukum dalam konteks ini yang bisa menyalahkan orang lain bahwasanya agamanya salah atau nggak salah. Nah, itu kan harusnya aturan hukum, karena ini sudah masuk aturan hukum di pengadilan. Jadi waktu memutuskan nanti, hakim akan didasarkan kepada aturan mana. Kalau dia didasarkan kepada perhimpunan contohnya umat Kristen yang menyatakan dia salah, berarti dia tunduk kepada bukan aturan hukum tetapi mainstream, mayoritas. Nah, inilah justru saya katakan ini akan sangat berbahaya. Nanti hakim akan memutuskan ini didasarkan kepada apa sih, bahwasanya orang ini telah melakukan suatu perbuatan penodaan, apakah didasarkan kepada hukum yang berlaku atau kepada suatu kepercayaan tertentu. Nah, kepercayaan tertentu ini hukum bukan. Kalau dianggap sebagai hukum, nanti perbuatan-perbuatan selanjutnya tinggal didasarkan kepada aturan mainstream ini. Dan negara di mana? Pertanyaannya, negara tiada, ada dan tiada. Akhirnya tapi jangan sampai negara kita ada dan tiada untuk kasus-kasus seperti ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi dan juga sekaligus melihat jelang pukul 9 ini sidang
Pemeriksaan saksi Basuki Cahayapurnama akan segera dimulai, namun kita jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Breaking News Metro TV.